Halo, selamat datang kembali di tutor by educlass.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Pada konsep turunan dasar, kita semua tahu kalau Y sama dengan A kali X pangkat N turunannya akan menjadi N dikali A kali X pangkat N min 1. Nah, namun pada turunan trigonometri, ada beberapa rumus dasar yang harus kita ketahui. Seperti apabila Y sama dengan sin X, turunannya akan menjadi cos X. Apabila Y sama dengan cos X, turunannya akan menjadi min sin X ditambah min. Dan sebagainya bisa dilihat di sini. Silakan adik-adik hafalkan ya. Nah, pada turunan trigonometri juga berlaku aturan turunan fungsi Y sama dengan U kali V, turunannya akan menjadi U V aksen ditambah U aksen V. Nah, maaf. Lalu juga berlaku aturan U per V menjadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, namun pada turunan trigonometri ini, kita memiliki rumus pengembangannya juga ya. Misal nanti akan diberi fungsi seperti berikut. Y sama dengan sin fx. Maka turunannya akan menjadi f aksen dikali cos fx. Jadi kita turunkan terlebih dahulu fungsinya, lalu kita turunkan juga si trigonometrinya ini. Jadi seperti ini ya. Nah, coba contoh soal. Misal, Y sama dengan sin dari 2x plus 1. Maka turunannya akan menjadi 2x plus 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Paham? Nah, misal ada juga Y sama dengan cos dari fungsi X. Nah, turunannya juga akan menjadi F aksen dikali min sin F X. Ya. Kenapa min sin? Karena turunan dari si cos ini adalah min sin ya. Misal diberi soal seperti ini. 5 cos 5x plus 1, maka turunannya akan menjadi 5 dari sini dikali 5, turunan dari 5x plus 1 dikali min sin 5x plus 1 ya, seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi min 25 sin 5x plus 1. Nah, itu tadi adalah konsep dasar dari turunan trigonometri. Jika adik-adik bisa menguasai ini semua, maka adik-adik akan bisa mengerjakan semua soal dari turunan trigonometri. Coba kita lanjut ke latihan soalnya. Soal pertama, jika Y sama dengan sin 4x plus 3, maka dy per dx-nya adalah, dy per dx ini adalah y aksen ya teman-teman ya. Jadi turunan y terhadap x gitu. Maka apabila y sama dengan sin 4x plus 3, kita semua tahu kalau turunan dari 4x plus 3 adalah 4 ya. 4. Lalu turunan dari sin adalah cos. Jadi hasilnya adalah 4 cos 4x plus 3. Begitu ya teman-teman. Maka dy dx-nya adalah ini. Oke.
Lanjut ke soal berikutnya. Apa turunan pertama dari cos pangkat 3 2x? Nah, apabila ada soal yang memiliki perpangkatan seperti ini, kita harus memisalkan dengan U. Di sini kita punya Y sama dengan cos pangkat 3 2x. Maka kita bisa misalkan U sebagai cos 2x. Turunan dari U, kita tahu bahwa turunan dari 2x adalah 2, dan turunan dari cos adalah min sin, dan fungsinya 2x. Maka turunannya akan menjadi min 2 sin 2x. Nah, turunan dari Y adalah, kita tahu kalau Y merupakan cos pangkat 3 2x. Maka hal itu berarti U pangkat 3. Karena cos 2x dipangkatkan 3, begitu ya. Turunan dari Y adalah 3U2 dikali U aksen. Begitu ya. Maka kita bisa tahu bahwa hasilnya 3 cos kuadrat 2x dikali min 2 sin 2x. Yang berarti hasilnya adalah min 6 sin 2x cos kuadrat 2x. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Apa turunan pertama dari fungsi fx 3 sin x dikali 8 cos x? Nah, kita bisa lihat dari ciri khas soalnya, kalau fx adalah U kali V, dengan U sama dengan 3 sin x, dan V sama dengan 8 cos x. Demikian, kita bisa menurunkannya terlebih dahulu ya. U menjadi 3 cos x, dan V menjadi min 8 sin x. Nah, apa turunan pertamanya? Turunan pertama dari fungsi ini adalah, kita bisa tahu kan aturannya dari U kali V itu adalah U aksen V tambah U V aksen. Maka turunannya akan menjadi 3 cos X dikali 8 cos X ya, nih dari sini. Dan kita substitusikan U V aksen menjadi 3 sin X dikali min 8 sin X. Maka hasilnya adalah 24 cos kuadrat X min 24 sin kuadrat X. Begitu. Maka demikian hasilnya seperti itu. Nah, lanjut nih ke soal berikutnya. Apabila fx sama dengan 4 cos 2x, maka berapa nilai dari f aksen 60 derajat? Nah, apabila ada soal seperti ini, tentu langkah pertamanya kita harus menurunkan fungsinya terlebih dahulu dan memasukkan nilai dari x yang ditanya ya, yaitu 60 derajat. Nah, maka ayo kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari 2x adalah 2 ya. 2 dikali 4 dikali min sin 2x. Turunan dari cos 2x ya. Maka hasilnya akan menjadi min 8 sin 2x. Nilai dari f aksen 60 derajat adalah, nah, kan kita udah dapat ya, turunan dari fx-nya. Maka kita tinggal masukin aja 60 derajat ini ke x sebagai pengganti x. 8 sin dikali 2 kali 60 derajat. Maka min 8 sin 120 derajat. Maka hasilnya akan menjadi min 8 dikali 1 akar 3/2
Dan hasilnya akan jadi min 4 akar 3. Lanjut ke nomor berikutnya. Apa turunan pertama dari fungsi 6 cosec 8x kuadrat minus 1? Nah, seperti yang kita ketahui, cosec ini turunannya adalah min cosec kotangen ya. Bisa dilihat di daftar rumus di sini. Nah, jadi sekarang ayo kita kerjakan. Kita punya fungsi seperti ini, maka pertama-tama tentu kita harus menurunkan fungsinya terlebih dahulu. Yang ini. Maka turunannya adalah 6 dikali 16x dikali, ini maaf, ini min, karena min cosec kotangan kan. Cosec 8x kuadrat min 1 kali kotangan 8x kuadrat min 1. Maka hasilnya adalah min 96x cosec 8x kuadrat min 1 kotangan 8x kuadrat min 1. Seperti ini ya hasilnya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Apa turunan pertama dari fx sama dengan akar cos 3x? Oke. Di sini ada akar ya. Seperti yang kita ketahui ya, akar itu merupakan pangkat setengah. Maka kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. Cos pangkat setengah 3x. Nah, kalau kita turunin kan bisa jadi setengah cos pangkat minus setengah kan. Nah, ayo coba kita turunin dulu ya. Ini pertama kita turunin dulu 3x, jadi 3. Lalu turunkan cos-nya. Jadi setengah cos min pangkat min setengah. Lalu turunan dari cos 3x adalah min sin 3x ya. Karena 3-nya tadi udah kita pakai di depan. Jadi maka hasilnya akan jadi min 3/2 cos pangkat min setengah 3x sin 3x. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Min 3 sin 3x per akar 2 akar cos 3x. Seperti ini ya hasilnya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Apa turunan pertama dari fungsi x per sin x? Di sini kita bisa lihat ya, ini merupakan bentuk U per V. Apabila bentuknya U per V, maka turunannya akan menjadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, di sini karena x per sin x, maka x sebagai U dan V sebagai sin x. U sama dengan X. U aksen adalah 1. V sama dengan sin X. Turunannya adalah cos X. Maka turunan dari X per sin X adalah sin X minus X cos X per cos kuadrat X. Seperti ini. Turunannya adalah hasilnya seperti ini. Mengerti teman-teman? Lalu lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor terakhir. Apa turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3 sin X min cos X? Nah, kalau seperti ini tentu sederhana sekali ya. Maka turunannya adalah 3 turunan dari sin X
cos X. Min cos X turunannya adalah min sin X kan, tapi ada minnya di sini. Jadi plus sin X. Kan seperti itu turunannya. Oke, itu saja mengenai turunan trigonometri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran.